There's not much to do when all I can is thinking about you. Halo, assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ini adalah video budgeting pertama aku. Mohon maaf karena masih berantakan banget. Tapi yang aku rasain ya semenjak aku menulis kayak gini budgeting, itu aku jadi tahu di mana-mana aja yang aku tuh mengeluarkan banyak biaya. Dan sekarang mulai perlahan-lahan aku perbaiki ya, karena nggak semuanya tuh nggak bisa yang instan ya. Dan aku juga mau disclaimer dulu kalau aku tuh buat video ini bukan untuk memamerkan apapun atau untuk berlomba-lomba kayak gitu, enggak. Ini aku hanya sharing aja apa yang aku lakukan dalam mengatur keuangan rumah tanggaku ya. Dan sekali lagi penghasilan dan kebutuhan setiap rumah tangga itu berbeda ya. Jadi jangan membanding-bandingkan dan jangan untuk berkecil hati gitu. Nah ini alhamdulillah untuk bulan ini itu aku dikasih suami itu sebesar 5.300.000 rupiah. Jadi ini tuh murni dari keuntungan Lele ya teman-teman. Dan di rumah tanggaku ini ada 3 orang dewasa ya. Ada aku, suami, dan mertua. Dan juga ada 2 orang anak aku yang masih balita. Nah yang pertama ini aku bakal menulis untuk pengeluaran wajib ya, yang setiap bulan itu aku keluarkan. Itu yang pertama itu ada cicilan aku ya, itu sebesar 900.000 rupiah. Terus kemudian ada listrik dan air. Listrik itu di sini aku dayanya 900, tapi karena udah lama jadi yang subsidi gitu. Dan untuk air itu aku ada pam tapi nggak pernah dipakai, jadi cuman bayar administrasinya aja bun. Untuk air itu aku pakai sumur bor ya, dan itu masuknya ke tagihan listrik. Itu biasanya habisnya antara 120 sampai 130 ribu, tapi aku anggarkan 150 aja karena takutnya pemakaiannya berlebih ya. Terus ada paket data juga, itu untuk aku berdua sama suami 140 ribu rupiah. Dan ada arisan, ini adalah arisan RT dan arisan terah keluarga gitu ya bun, itu sebulannya 50 ribu. Kalau untuk arisan ini kan kita kayak membaur ke masyarakat gitu ya bun, untuk ke sosialnya kita. Nah ini kalau aku jumlah untuk pengeluaran wajibnya itu ada 1.240.000 rupiah. Lanjut, ini aku masuk untuk ke pengeluaran kebutuhan pokok ya. Itu aku beras itu biasanya rata-rata habisnya itu dari 15 sampai 20 kilo ya bun. Kadang bisa lebih juga kalau keluarganya pada pulang gitu. Nah itu 20 kilo itu 170 ribu, karena aku belinya tuh dari yang tukang giling padi itu bun, jadi lebih murah gitu. Nah untuk susu anak, karena sekarang adik juga udah minum susu, itu aku anggarkan 300 ribu rupiah. Untuk belanja bulanan itu ada 250 ribu rupiah, itu untuk yang kebutuhan laundry, kebutuhan pel, kopi dan gula, teh kayak gitu-gitu bun. Dan ada uang bensin itu 200.000 rupiah, dan pegangan suami itu 700.000 rupiah. Itu tuh termasuk untuk rokok ya bun. Nah rokoknya suami itu masih boros banget, jadi masih susah gitu untuk mengurangi di pos suami ini. Dan ini tuh ada untuk jatah istri. Di sini itu bukan untuk aku aja ya, ini tuh ada untuk belanja mingguan, belanja cemilan, belanja skincare aku, skincare anak-anak, minyak telon kayak gitu-gitu ya bun. Itu aku anggarin sebesar 1.400.000 rupiah. Nah biasanya setiap minggu itu aku jatahkan untuk 350.000 rupiah ya bun. Jadi kalau dalam satu minggu, misalnya minggu pertama aku habisnya lebih dari itu, nanti minggu kedua itu aku kurangin gitu bun. Nah untuk gas, sebenarnya aku tuh gas tuh 2 bulan itu habis 3 gas ya bun. Tapi ini aku tulis aja 50 ribu. Nah ini ada iuran RT juga setiap bulan itu 10.000 rupiah ya bun. Ini tuh untuk kas kayak gitu-gitu. Nah ini kalau dijumlah itu jumlahnya ada 3.080.000 rupiah.
Pas awal-awal budgeting tuh aku kaget bun, ternyata pengeluaran aku setiap bulan itu lumayan banyak juga. Tapi setelah aku pikir-pikir ya gimana nggak banyak ya, karena juga anggota keluarganya juga banyak. Nah ini aku ada pengeluaran tambahan, itu aku ada sinking fund untuk pajak ya bun. Jadi ini tuh ada untuk pajak kendaraan gitu, karena aku ada 2 motor. Terus juga untuk pajak PBB ya bun, karena alhamdulillah atau apa ya, tanahnya mertua itu lumayan luas, jadi pajak PBB-nya itu besar bun. Di sini itu pajak PBB-nya sebesar Rp400.000. Awalnya aku juga shock bun, karena pas di rumah orang tuaku itu cuman 16.000 atau berapa gitu. Pas di sini itu ya berasa banget ya pas bayar pajaknya itu. Nah ini aku ada untuk jajan juga. Ini tuh kadang kita keluar kayak gitu, makan di luar atau ngajak anak main gitu, aku anggarkan Rp150.000. Terus ada dana darurat itu Rp100.000. Sebenarnya aku tuh pernah belajar tentang financial planner kayak gini ya bun. Sebenarnya idealnya dana darurat itu kalau nggak salah tuh 20% dari pendapatan, tapi kayaknya aku belum mampu, jadi aku sedikit aja dulu, yang penting ada gitu. Nah ini untuk sosial itu Rp100.000, itu untuk kayak kondangan, nengokin tetangga sakit kayak gitu pun. Jadi untuk pengeluaran tambahan itu aku ada Rp425.000. Nah dari uang yang dikasih suami, dari keuntungan empang lele itu, kalau dikurangin pengeluaran aku sebulan itu ya, yang tadi pengeluaran wajib, untuk kebutuhan pokok dan untuk yang sinking fund ya, itu total pengeluaran aku tuh ada Rp4.725.000. Masya Allah. Aku tuh nggak nyangka kalau pengeluaran aku tuh sebulan kayak gini ya bun, karena tadinya itu cuman aku ya udah ada uang aku belanjain, nggak ada uang ya kita tahan-tahan, kita pepet-pepet. Dan ternyata kenapa selama ini kita tuh nggak bisa menyisihkan uangnya banyak, karena ya pengeluaran kita tuh banyak bun. Nah dari uang yang dikasih suami ini, sebenarnya bukan dikasih suami juga sih bun, dari semua masukan itu semuanya aku yang atur. Dan ini tuh udah aku kurangin untuk beli bibit dan untuk beli pakan ya, dan untuk operasional. Jadi ini sisanya segini, ada Rp575.000. Nah ini tuh aku bagi dua bun, yang satu tuh aku untuk masuk ke rekening yang untuk rumah tangga ini. Nah yang satunya itu aku taruh di tempat untuk menabung di rumah aja, itu Rp300. Rp300.000 maksud aku, ini tuh untuk nanti kalau ada kerusakan maintenance di kolam, atau mungkin butuh alat apa kayak gitu ya, atau untuk kadang tuh juga beli ember sortir, alat sortir kayak gitu-gitu ya bun. Atau ini tuh untuk sekarang ini juga kita pakai untuk insya Allah kita akan memperbanyak kolam ya. Jadi aku emang sengaja bagi dua gitu tabungannya, jadi biar yang tabungan yang aku masukkan ke rekening itu nggak terganggu sama kita mau melebarkan usaha kita ya bun. Bismillah, mohon doanya semoga niat kami ini untuk mengembangkan usaha di berkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bun. Seberapa besar pun penghasilan kita, kalau nggak berkah itu juga pasti akan cepet banget habis ya bun. Kayak uang itu nggak ada nyantol-nyantolnya gitu. Dan besar kecilnya pendapatan itu tergantung persepsi orang masing-masing ya bun. Semoga video aku ini menginspirasi kalian semua dan bermanfaat. Dan sekali lagi ini tuh bukan untuk ajang pamer ya bun. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dadah.